Bisnis batik dari zaman kerajaan hingga go international. Pendahuluan batik adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang telah berkembang sejak zaman kerajaan dan terus bertahan hingga era moden. Dari kain yang awalnya hanya digunakan oleh keluarga kerajaan, kini batik telah menjadi bagian dari industri fashion global. Artikel ini akan membahas sejarah bisnis batik, perkembangannya dari masa ke masa, serta strategi yang digunakan untuk membawa batik ke pasar internasional. Sejarah batik di Indonesia. 1. Batik pada zaman kerajaan. Batik pertama kali berkembang di lingkungan keraton pada masa kerajaan-kerajaan Jawa seperti Majapahit, Mataram, dan Kasunanan Surakarta serta Yogyakarta. Pada masa itu, batik digunakan sebagai pakaian kerajaan dan memiliki motif yang mencerminkan status sosial pemakainya. 1. Motif dan filosofi. Setiap motif batik memiliki makna filosofis. 1. Misalnya, motif parang melambangkan kekuatan dan keberanian, sementara motif sidomukti melambangkan harapan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan. 2. Pembuatan manual. Batik dibuat dengan teknik tulis menggunakan canting dan malam, lilin, yang membutuhkan ketelitian dan waktu yang lama. 2. Batik pada masa kolonial. Ketika Belanda menjajah Indonesia, batik mulai mengalami perubahan. Para pengusaha keturunan Tionghoa dan Eropah mulai terlibat dalam produksi dan perdagangan batik. Mereka memperkenalkan teknik baru seperti batik cap yang mempercepat proses produksi. 1. Perdagangan batik. Pada masa ini, batik mulai diekspor ke negara-negara lain seperti Belanda dan negara-negara di Afrika. 2. Pengaruh budaya asing. Motif batik mulai mengalami akulturasi dengan budaya luar, seperti adanya motif batik Belanda yang memiliki unsur-unsur seni khas Eropah. 3. Perkembangan batik di era kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, batik menjadi simbol nasionalisme. Pemerintah Indonesia mulai mendorong industri batik sebagai bagian dari identitas budaya nasional. 1. Batik sebagai simbol nasionalisme. Presiden Soekarno sering mengenakan batik dalam acara resmi sebagai bentuk kebanggaan terhadap budaya Indonesia. 2. Pengenalan batik printing. Untuk memenuhi permintaan pasar yang lebih luas, industri batik mulai menggunakan teknik printing yang lebih cepat dan efisien. Perkembangan bisnis batik di era moden. 1. Industri batik di Indonesia. Batik saat ini telah berkembang menjadi industri yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Banyak daerah di Indonesia yang memiliki batik khasnya sendiri seperti 1. Batik Pekalongan, dikenal dengan motif yang lebih bebas dan warna-warna cerah. 2. Batik Yogyakarta dan Solo memiliki motif tradisional dengan warna yang lebih kalem dan filosofis. 3. Batik Lasem dipengaruhi oleh budaya Tionghoa dengan warna merah yang khas. Batik bukan hanya digunakan dalam pakaian tradisional, tetapi juga diaplikasikan pada produk modern seperti tas, sepatu, dan aksesori lainnya. 2. Digitalisasi dan e-commerce dalam bisnis batik. Perkembangan teknologi membuka peluang baru bagi bisnis batik untuk berkembang secara global. Dengan adanya internet dan e-commerce, pengusaha batik dapat menjual produknya ke pasar internasional melalui platform seperti Tokopedia, Shopee, dan Etsy. 1. Media sosial sebagai alat promosi. Banyak pengusaha batik yang memanfaatkan Instagram dan TikTok untuk mempromosikan produknya. 2. Pemasaran digital. Dengan strategi SEO dan iklan digital, batik dapat menjangkau pelanggan dari berbagai negara. 3. Tantangan dalam bisnis batik. Meskipun memiliki potensi besar, industri batik menghadapi beberapa tantangan seperti 1. Persaingan dengan produk tekstil massal. Batik printing yang lebih murah seringkali mengurangi nilai batik tulis yang dibuat secara tradisional. 2. Hak kekayaan intelektual. Beberapa motif batik telah diklaim oleh negara lain, sehingga penting bagi Indonesia untuk melindungi hak cipta batik. 3. Regenerasi pengrajin.
Semakin sedikit generasi muda yang tertarik untuk belajar membatik secara tradisional. Batik di pasar internasional. 1. Upaya promosi batik ke dunia. Pemerintah Indonesia terus berupaya mempromosikan batik ke pasar internasional melalui berbagai cara. 1. Hari Batik Nasional. Sejak UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya tak benda pada 2009, Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober. 2. Pameran internasional. Batik sering dipamerkan dalam acara fashion dunia seperti Paris Fashion Week dan New York Fashion Week. 3. Kolaborasi dengan desainer dunia. Beberapa desainer terkenal telah menggunakan batik dalam koleksi mereka sehingga menarik perhatian pasar global. 2. Strategi Go International untuk produk batik. Untuk bersaing di pasar global, pengusaha batik perlu menerapkan beberapa strategi, antara lain. 1. Menyesuaikan desain dengan tren global. Mengadaptasi motif batik dengan selera pasar internasional tanpa menghilangkan nilai tradisionalnya. 2. Sertifikasi dan standarisasi produk. Memastikan batik memenuhi standar kualitas internasional agar lebih mudah menembus pasar ekspor. 3. Kemitraan dengan brand internasional. Berkolaborasi dengan merek-merek fashion global untuk memperkenalkan batik sebagai tren dunia. Bisnis batik telah mengalami perjalanan panjang dari masa kerajaan hingga menjadi bagian dari industri fashion global. Dengan inovasi dan strategi pemasaran yang tepat, batik dapat terus berkembang dan bersaing di pasar internasional. Sebagai warisan budaya yang berharga, penting bagi kita untuk terus mendukung industri batik agar tetap lestari dan semakin dikenal di dunia. Dengan memanfaatkan teknologi digital, meningkatkan kualitas produk, dan memperluas pasar ekspor, industri batik Indonesia dapat terus tumbuh dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi kreatif yang membanggakan.